Halo rekan-rekan freelance investor. Kali ini saya akan membahas 8 saham dalam indeks LQ45 yang PBV-nya masih di bawah 1 kali, berfundamental bagus, yang bisa menjadi senjata kita buat cuan pada window dressing nanti. Kriteria yang saya gunakan untuk men-screening 8 saham ini diantaranya, yang pertama sahamnya pasti masuk indeks LQ45. Sebagai informasi, indeks LQ45 adalah indeks yang mengukur kinerja harga dari 45 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Kriteria yang kedua, mempunyai PBV yang murah di bawah 1 kali alias di bawah ekuitasnya. Dua kriteria yang pertama ini yang membuat saya mengatakan bahwa 8 saham ini seperti selayaknya kita makan di restoran kaki 5, tetapi rasa makanannya seperti restoran bintang 5. Kriteria yang ketiga, sahamnya punya fundamental yang bagus terkait dengan kinerja terbarunya kuartal kedua tahun 2021 yang memperlihatkan kinerja yang sudah mulai pulih dari krisis yang disebabkan COVID-19 pada tahun 2020 yang lalu. 8 emiten ini juga memiliki prospek yang bagus setelah pandemi ini nanti akan berakhir. Nah, itulah ketiga kriteria yang saya gunakan untuk men-screening 8 saham ini. Tapi sebelumnya saya mau ingatkan dulu, jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai preferensi yang tepat sesuai dengan profil resiko yang bisa Anda terima. Dan saya juga mau ingatkan bagi Anda yang belum subscribe, ada baiknya untuk Anda subscribe dulu dan nyalakan belnya sebagai bentuk dukungan Anda terhadap channel Leo Sumadi. Nah, inilah ke-8 saham pilihan tersebut. Yang pertama ada Bank BNI dan kode saham BBNI. Sampai dengan video ini dibuat, PR dan PBV-nya masing-masing sebesar 9,41 kali dan 0,81 kali. Sangat murah untuk ukuran bank yang masuk dalam The Big Five perbankan nasional. Untuk kinerjanya tahun 2021 ini, pada kuartal kedua ini pendapatannya sedikit menurun sebesar 10%. Dari yang tadinya 28 triliun pada kuartal kedua tahun lalu, menjadi 25 triliun pada kuartal kedua tahun ini. Tapi di sisi bottom line-nya, laba bersihnya naik sebesar 13%. Dari yang tadinya 4 triliun menjadi 5 triliun. Nah, ini alasan kenapa saya memasukkan saham BBNI ini ke dalam list 8 saham ini, atau prospek apa yang mendukung analisis saya sehingga saya memasukkannya ke dalam list. Secara histori, jika terjadi krisis ekonomi seperti yang kita alami pada tahun 2020 sampai dengan kuartal kedua 2021 ini, maka biasanya jika krisis ini berlalu, maka sektor yang akan pulih duluan adalah sektor perbankan. Bahkan sektor perbankan biasanya dijadikan patokan real yang menjadi pertanda yang menunjukkan bahwa kondisi ekonomi sudah benar-benar pulih dari krisis. Sehingga hal ini juga akan ditunjukkan oleh kenaikan saham-saham perbankan seperti BNI ini. Nah, secara khusus untuk BBNI, sebenarnya kinerja dari BBNI ini secara keseluruhan meningkat, bahkan begitu pula dengan laba bersihnya. Bahkan sebenarnya pada tahun lalu, kinerjanya sebenarnya baik-baik saja, dan penurunan kinerjanya sebenarnya dapat dipahami. Nah, pada kuartal pertama dan kuartal kedua ini, kinerjanya terlihat menurun dikarenakan adanya kenaikan pada pos CKPN, atau cadangan kerugian penurunan nilai. CKP ini sebenarnya sepenuhnya hanya bersifat pembukuan saja, jadi hanya untuk jaga-jaga saja, untuk mengantisipasi NPL yang tinggi. Sebenarnya tidak ada dana atau uang yang benar-benar keluar dari kantong BNI untuk CKPN ini. Nanti jika ekonomi sudah mulai pulih, lalu banyak perusahaan yang tadinya kesulitan secara likuiditas untuk membayar kewajiban hutangnya, pada akhirnya akan membaik kondisinya, sehingga mulai lancar membayar tagihannya, dan menghilangkan resiko gagal bayar kreditnya, maka NPL BNI pasti akan turun, dan BNI tidak perlu lagi mencadangkan CKPN yang banyak. Dan pada akhirnya, laba yang tadinya dicadangkan untuk CKPN akan kembali menjadi laba bersih yang tentunya akan meningkatkan lagi kinerja fundamental BNI, terutama untuk tahun 2022 nanti, yang pada akhirnya akan melambungkan sahamnya, karena memang secara fundamental kinerja BNI memang sudah mulai pulih. Saham yang kedua adalah Bank BTN dengan kode saham BBTN. PR dan PBV-nya sampai dengan video ini dibuat sebesar 7,77 kali dan 0,72 kali. Sama seperti BNI tadi, ini adalah salah satu bank terbesar, bahkan masuk 5 bank terbesar dan aset terbesar, yang saat ini dihargai sangat murah di bawah ekuitasnya, yaitu di bawah 1 kali. Update kinerja terbaru pada kuartal kedua ini, pendapatannya naik sebesar 1,4%. Dari yang tadinya 11 triliun 222 miliar, menjadi 11 triliun 380 miliar. Lalu untuk laba bersihnya meningkat sebesar 20%.
dari yang tadinya 767 miliar menjadi 920 miliar. Nah, untuk alasan atau prospek yang melandasi BPTN ini untuk masuk ke dalam 8 list ini, secara keseluruhan kurang lebih hampir sama dengan analisa BBNI tadi. Hanya saja, BPTN ini lebih baik dari sisi kinerja pendapatan dan laba bersihnya yang menunjukkan performa yang terlihat di atas rata-rata perbankan nasional saat ini. Di samping itu, adanya dukungan dari pemerintah di sektor properti dengan membebaskan PPNBM untuk pembelian properti dapat meningkatkan minat masyarakat dalam membeli properti yang pada akhirnya juga akan meningkatkan permintaan pembiayaan perumahan atau KPR. Saham yang ketiga ada perusahaan gas negara dengan kode saham Pegas. PR dan PBV-nya sampai dengan video ini dibuat sebesar 7,84 kali dan 0,84 kali. Untuk update kinerja pada kuartal kedua tahun 2021 ini, dimulai dari pendapatannya yang agak sedikit turun sebesar 6%, dari yang tadinya 873 juta US dollar menjadi 733 juta US dollar. Lalu untuk laba bersihnya terlihat meningkat sebesar 36%, dari yang tadinya 56 juta US dollar menjadi 76 juta US dollar. Nah, untuk prospek yang melatar belakangi saya memasukkan Pegas ke dalam list 8 saham ini sangat sederhana. Perusahaan ini masih menyandang status sebagai perusahaan monopoli di sektor gas di Indonesia yang saya nilai tidak pantas dihargai dengan PBV di bawah ekuitasnya alias di bawah 1 kali. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kinerja Pegas kebetulan sekali pas PBV-nya turun drastis malah menunjukkan perbaikan dari tahun 2020 lalu sampai dengan kuartal pertama tahun 2021 ini. Dan tetap kita sebagai penganut aliran value investing tentu akan mengutamakan aspek kinerja ini sebelum melihat valuasinya. Pegas saat ini justru di bawah kendali holding Pertamina sedang fokus ke bisnis utamanya yang justru memang selama ini mendatangkan keuntungan, yaitu bisnis distribusi gas. Dan saat ini Pegas sangat rajin berinvestasi untuk menambah jaringan pipa gas rumah tangga di beberapa kota besar di tanah air. Terlebih lagi juga saat ini penggunaan gas mengalami kenaikan karena dinilai lebih ramah lingkungan dan bersih. Saham yang keempat adalah BSDE, Bumi Serpong Damai. PR dan PBV-nya masing-masing sebesar 15,41 kali dan 0,68 kali. Nah, untuk BSDE ini juga salah satu big cap dalam emiten properti. Kita lihat update kinerja untuk kuartal kedua ini. Pendapatannya terlihat naik sebesar 39%, dari yang tadinya 2 triliun menjadi 3 triliun. Lalu untuk laba bersihnya juga naik secara fantastis sebesar 726%, dari yang tadinya rugi 119 miliar menjadi profit 746 miliar pada kuartal kedua ini. Nah, untuk prospeknya atau alasan kenapa saya memasukkan BSDE ini ke dalam list, saya melihat pada sektor properti akhir-akhir ini memang rata-rata emiten properti di Bursa Efek Indonesia mencatatkan kinerja yang sangat baik, salah satunya BSDE ini. Kebijakan insentif dari pemerintah untuk menanggung 50% dari PPN rumah membawa pengaruh ke penjualan properti di Indonesia. Tahun ini BSDE sudah melewati 50% dari target marketing sales-nya pada semester pertama tahun 2021 ini. Saat ini perseroan memang sedang fokus untuk mengembangkan rumah tapak yang memang penjualannya sedang dalam tren yang naik. Saham yang kelima adalah MNC atau Media Nusantara Citra. PR dan PBV-nya masing-masing sebesar 5,11 kali dan 0,77 kali. Untuk update kinerjanya kita perhatikan pendapatannya meningkat sebesar 23%, dari yang tadinya 3,9 triliun menjadi 4,8 triliun. Nah, untuk laba bersihnya juga sama meningkat fantastis sebesar 25%, dari yang tadinya 1 triliun menjadi 1,2 triliun. Nah, untuk alasan atau prospek yang melatar belakangi MNC ini masuk ke dalam list sebagai berikut. Untuk saham MNCN ini, ataupun grup MNC lainnya, saya sebenarnya kurang suka bukan karena model bisnisnya, tapi hanya karena pemiliknya yaitu Om Hari. Ya, memang selama ini Om Hari ini memang dikenal suka memainkan pergerakan sahamnya sendiri dan seringkali melakukan right issue atau penambahan modal dengan menerbitkan saham baru yang itu akan merugikan investor retail. Tapi sekali lagi untuk bisnisnya sendiri sebenarnya tidak ada masalah. Ya, kecuali soal hutang obligasinya yang dalam mata uang dolar, karena itu memang kinerja dari MNC ini selalu mengalami penurunan jika terjadi perubahan kurs.
Tapi secara keseluruhan kinerjanya terbilang sangat bagus dan sebenarnya tidak terkena dampak secara langsung dari krisis akibat pandemi ini. Yang menarik justru tentang prospek bisnis media online-nya. Sejauh ini memang pendapatan dari iklan non-digital masih cukup besar, yaitu sekitar 3,7 triliun atau tumbuh sebesar 15% dari periode yang sama tahun lalu. Tapi yang menarik di sini, ternyata pertumbuhan media online-nya, salah satunya yaitu super app-nya yaitu RCTI Plus, yang berhasil mengantongi laba bersih sebesar 889 miliar, jumlah ini meningkat 117% dari periode yang sama tahun lalu. Nah, kita melihat progres peningkatan kinerja dari media online-nya ini, khususnya untuk RCTI Plus, terlihat angkanya lebih tinggi dari pertumbuhan bisnis lamanya yaitu iklan non-digital. Dan ini tentunya akan menumbuhkan suatu prospek yang bagus bagi RCTI Plus ke depannya. Dan juga dilihat walaupun app RCTI Plus ini baru berumur 2 tahun, tapi per Agustus ini sudah mencapai 50 juta monthly active user atau MAU. Seperti kita ketahui, peranan media dan konten digital ke depannya ini akan semakin meningkat pada pasar iklan di tanah air. Dan MNCN sudah terlihat berada di jalur yang tepat untuk membangun RCTI Plus ini menjadi lebih besar lagi. Saham yang keenam adalah INKP, Indah Kiat Pulp and Paper. PR dan PBV-nya masing-masing sebesar 4,70 kali dan 0,59 kali. Saya melihat untuk perusahaan kertas terbesar di Indonesia, bahkan salah satu yang terbesar di Asia, PBV 0,59 untuk INKP ini memang sangat murah, atau terlihat kecil untuk perusahaan sebesar ini. Berikutnya kita akan cek kinerjanya pada kuartal kedua ini. Kita perhatikan pendapatannya meningkat sebesar 9,6%, dari yang tadinya 1,4 juta US dollar menjadi 1,6 juta US dollar. Lalu kita perhatikan laba bersihnya meningkat dengan cukup pesat sebesar 39%, dari yang tadinya 203 juta US dollar menjadi 282 juta US dollar. Nah, untuk INKP ini sebenarnya baru saja 2 minggu lalu saya sudah bahas. Anda bisa klik link di atas untuk menuju ke ulasan lengkapnya. Pada video itu saya sudah memprediksi bahwa INKP akan menjadi multi-bagger di tahun ini, atau paling tidak sampai dengan awal tahun depan, salah satunya karena kinerja ekspornya yang meningkat drastis di tengah meningkatnya permintaan pulp and paper dunia, dan juga menjelang akhir tahun biasanya ada permintaan yang meningkat dari Cina untuk stok pada perayaan tahun baru Cina yang jatuh pada awal tahun depan tahun 2022. Saham yang ketujuh adalah Adaro Energi. PR dan PBV-nya sebesar 9,95 kali dan 0,74 kali. Nah, untuk Adaro ini saat ini menyandang status sebagai perusahaan dengan tambang batubara terbesar kedua di Indonesia. Maka dari itu untuk PBV sebesar 0,74 kali untuk perusahaan tambang batubara terbesar kedua di Indonesia, tentunya ini terlihat sangat kecil. Untuk update kinerja terbaru, pendapatannya naik sebesar 15% pada kuartal kedua ini, dari 1,3 miliar US dollar menjadi 1,5 miliar US dollar. Nah, untuk laba bersihnya meningkat sebesar 14% dari yang tadinya 116 juta US dollar menjadi 189 juta US dollar. Nah, ini untuk alasan dan prospeknya. Sebenarnya untuk data PER dan PV ini, saya masih menggunakan data per tanggal 11 Agustus bulan lalu ketika saya membahas saham ini. Nah, Anda bisa klik link di atas untuk menuju ke ulasan lengkapnya. Nah, pada saat video ini dibuat, yaitu pertanggal 28 September, saham Adaro sudah naik per hari ini 15% hanya dalam waktu sehari. Saat ini Adaro sudah berada di angka Rp1.740 per lembar saham. Pada ulasan bulan Agustus lalu, saya sudah mengatakan bahwa hanya tinggal menunggu waktu saja untuk saham-saham batubara akan naik panggung. Kenaikan harga batubara yang terus memecahkan rekor akan hampir pasti meningkatkan kinerja emiten batubara, salah satunya Adaro. Saat ini harga batubara saat video ini dibuat, tanggal 28 September, sudah berada di level $210 per ton. Luar biasa naiknya. Belum pernah dalam sejarah sejak batubara ditemukan, harganya menyentuh level $200 ini. Sebagai informasi, saya pernah mendengar analisa bahwa harga yang ideal untuk batubara ini mencapai break-even point-nya atau titik impasnya, yaitu berkisar di antara $70 sampai dengan $80 per ton. Atau setidaknya, pada harga itu saja, pada harga sampai $80 ini, sebenarnya Adaro dan kawan-kawan ini sudah bisa untung.
Maksudnya, harga 70-80 dolar ini setidaknya sudah lebih tinggi dari rata-rata biaya produksinya yang berkisar antara 30-50 dolar per ton. Nah, apalagi saat ini harganya sudah 200 dolar per ton. Pasti bukan untung lagi, tapi pemiliknya akan mandi uang. Nah, untuk kita pemegang saham, bersiaplah untuk menerima dividen yang hampir pasti besar tahun depan. Kita semua tahu bahwa hanya perusahaan batu bara saja yang bisa kasih dividen paling tinggi di Bursa Efek Indonesia. Dan dividen ini biasanya murni dari laba bersihnya, bukan digerus dari ekuitasnya. Jadi memang selain karena kinerjanya yang akan naik pada 2 kuartal tahun ini dan juga pada awal tahun 2022 nanti, plus dividen yang tinggi, sudah pasti akan melambungkan harga sahamnya ke angkasa. Plus ada berita lagi yang mengatakan bahwa Adaro akan melakukan buyback saham 4 triliun. Nah, hal ini tentunya akan menambah pemanis di tengah melonjaknya harga sahamnya di pasar. Saham yang ke-8 atau yang terakhir adalah Medco Energi dengan kode saham MEDC. PR dan PBV-nya sebesar 46,17 kali dan 0,85 kali. Nah, untuk perusahaan Medco ini adalah perusahaan migas yang sudah mapan di tanah air. Kinerjanya yang terbaru, pendapatannya naik sebesar 9%, dari yang tadinya 276 juta US dollar menjadi 300 juta US dollar. Lalu untuk laba bersihnya juga naik signifikan sebesar 144%, dari yang tadinya rugi 18 juta US dollar menjadi profit 8 juta US dollar. Nah, alasan kenapa saya memasukkan saham Medco ini ke dalam list atau bagaimana prospeknya ke depan, sebenarnya untuk prospek saham Medco Energi ini sama saja seperti prospek emiten energi lainnya, seperti batubara tadi. Saat ekonomi semakin membaik, dari yang sebelumnya dilanda krisis akibat COVID-19 yang membatasi kegiatan ekonomi, saat itulah kebutuhan energi pasti akan meningkat, salah satunya minyak bumi. Nah, yang menarik dari Medco ini adalah kinerjanya pada tahun ini sudah kembali bagus atau sudah kembali bangkit setelah sebelumnya selama 3 tahun berturut-turut mengalami kerugian. Nah, itulah ke-8 saham LQ45 yang fundamentalnya masih sangat baik, tetapi mempunyai PBV yang di bawah 1 kali atau di bawah ekuitasnya alias murah. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam Value Investor.